Selamat pagi teman-teman, selamat bergabung kembali dengan channel Dunia Ekspor. Semua orang bisa ngekspor. Untuk kali ini tema kita adalah pengenalan ekspor yang sangat cocok untuk tambahan pengetahuan bagi teman-teman calon eksportir pemula. Sebelum melanjutkan menonton channel ini, teman-teman bisa bantu untuk like, komen, subscribe, dan share kepada rekan-rekan semuanya agar channel ini bisa bertumbuh dan semakin bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam dunia ekspor, salam 5 benua. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas basic ekspor ya. Pengertian tentang ekspor. Apakah itu ekspor? Ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah daratan, perairan, dan udara, yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada dalam zona ekonomi eksklusif yang tercantum dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M /3/3/2012 tentang ketentuan umum di bidang ekspor. Secara sederhananya, ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan produk barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan ketentuan yang ada. Tujuan ekspor adalah satu, mengendalikan harga produk dalam negeri, meningkatkan laba perusahaan, menumbuhkan industri di dalam negeri, memperbanyak lapangan kerja, menambah devisa negara. Lalu klasifikasi eksportir. Eksportir itu ada dua, yaitu manufaktur dan non-manufaktur. Untuk manufaktur adalah eksportir memproduksi sendiri produk yang akan diekspor. Non-manufaktur adalah eksportir yang bermitra dengan supplier ataupun produsen untuk memproduksi barang. Siapa saja yang diuntungkan ketika melakukan ekspor? Salah satunya adalah negara. Negara akan mendapatkan devisa. Dan yang kedua adalah eksportir. Eksportir, peningkatan ekonomi UMKM, peningkatan branding, peningkatan kualitas SDM, dan kompetisi inovasi produk baru. Karena eksportir harus selalu berinovasi untuk memenangkan kompetisi global. Lalu masyarakat. Kenapa masyarakat? Iya, karena biasanya ekspor itu harus dalam jumlah besar, maka mau tidak mau eksportir harus melibatkan masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya. Apa yang biasa dipikirkan oleh eksportir pemula? Biasanya eksportir pemula itu selalu berpikiran tentang bahwa modalnya harus besar. Ada kalanya modal memang dibutuhkan besar kalau kita itu mengekspor dalam jumlah yang besar dan itu memproduksi sendiri. Akan tetapi sebagai eksportir kita juga bisa melakukan ekspor itu dengan modal yang kecil atau bahkan tanpa modal. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Bagaimana kita ekspor dengan modal yang minimal. Lalu dokumen rumit. Memang kadang-kadang kita dibenturkan dengan dokumen-dokumen yang rumit. Akan tetapi ada beberapa produk yang tidak memerlukan dokumen sama sekali atau memerlukan hanya sedikit dokumen. Misalnya produknya craft. Harus dalam jumlah banyak. Nah, rata-rata eksportir pemula itu selalu berpikiran bahwa ekspor itu harus dalam jumlah yang banyak, kontaineran. Padahal sebetulnya yang namanya ekspor itu asal kita mengeluarkan barang, menjual barang di luar Indonesia atau keluar kepabeanan Indonesia, itu 1 kilo pun sudah disebut dengan ekspor. Kualitas harus bagus. Nah, di sini teman-teman selalu berpikiran kualitas yang diekspor itu harus bagus, tapi sebetulnya tidak selamanya seperti itu. Karena apa? Karena tergantung dari buyer. Seperti apa buyer yang minta? Bisa saja buyer itu minta kopi
yang grade-nya grade 5. Kalau di sini ini termasuk pixel atau sampah ya. Itu jadi tidak harus bagus. Seperti produk Cina. Produk Cina itu kan kualitasnya kadang jelek banget ya, dan itu bisa mereka ekspor dan kita mau mengimpor. Pengiriman sulit. Nah, biasanya teman-teman mungkin selalu berpikiran bahwa nanti mengirimnya gimana, lewat mana, lewat laut, lewat udara, lewat mana. Tetapi zaman sekarang itu pengiriman sangat terbantu oleh program pemerintah yang sangat memudahkan bagi kita pemula. Misalnya kalau kita tidak tahu bagaimana cara mengirim, kita bisa langsung kontak forwarder. Atau jika kita mengirim dalam jumlah kecil, kita bisa ada yang namanya pos ekspor, FedEx, terus ada DHL dan lain sebagainya yang sangat simpel di proses pengirimannya. Bahkan beberapa lembaga bisa membantu untuk sertifikasi seperti fitosanitari dan fumigasinya. Lalu badan usaha. Memang betul kita sebaiknya memiliki badan usaha karena untuk transaksi keuangannya. Tetapi jika keadaan memaksa, kita bisa saja tidak memiliki badan usaha tapi tetap bisa ekspor dengan meminjam atau menyewa PT yang namanya undername. PT undername ini biasanya disediakan oleh forwarder. Jadi kita nanti minta tolong ke forwarder untuk mencarikan PT undername. Membentuk mindset eksportir. Eksportir harus visioner. Eksportir harus mampu melihat peluang tentang adanya pasar yang lebih luas ke depan. Lalu inovatif. Eksportir selalu menemukan ide baru dalam pengembangan produk. Problem solving. Eksportir harus mampu menjawab permasalahan dan memenuhi kebutuhan buyer. Lalu eksportir juga harus memiliki teamwork yang baik. Umpamanya sendirian pun kita pasti akan memerlukan supplier. Supplier itulah teamwork kita yang harus kita bangun untuk memastikan semuanya bisa berjalan baik sesuai dengan rencana. Komoditas apa saja yang dari Indonesia? Di Indonesia itu banyak sekali komoditas seperti tekstil, produk tekstil, perikanan, pertanian, perkebunan, kerajinan, makanan, furniture. Karena di Indonesia itu adalah negeri yang sangat kaya raya. Hampir semua komoditi di Indonesia itu bisa kita ekspor. Dan seperti kita lihat di tabel, adalah negara tujuan ekspor favorit dan potensial para eksportir untuk produk non-migas dari Indonesia. Nomor 1 peringkatnya masih ditempati oleh Tiongkok, yang kedua Amerika Serikat, ketiga Jepang, India, lalu disusul oleh Singapura. Bagaimana tahapan untuk bisa menjadi eksportir? Tahapan untuk ekspor adalah 1, kita harus menentukan produk yang akan diekspor. Lalu kita harus melakukan riset pasar tentang produk tersebut. Lalu marketing tools, kita harus menyiapkan marketing tools untuk approach buyer. Kemudian dilanjutkan dengan pengetahuan kita untuk regulasi untuk ekspor di negara tujuan dan di negara kita sendiri. Kemudian legalitas, kita harus menyiapkan badan usaha dan izin ekspor. Apabila kita tidak memiliki perusahaan sendiri, maka kita bisa meminjam perusahaan eksportir melalui forwarder juga bisa, yang kita sebut dengan undername, termasuk dengan izin ekspornya dan legalitas mana saja yang kita butuhkan. Kita bisa pinjam mungkin dengan sewa tarif tertentu. Yang terpenting dalam 5 hal tersebut adalah jangan pernah berpikir bahwa ekspor adalah hal yang sulit.